Selamat sore, perkenalkan nama saya Joklinus Wilo dengan NIM 14 20 12 00 32R. Saya dari salah satu mahasiswa SDK Nusantara Kupon. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi spiritualitas. Definisi spiritualitas adalah usaha untuk mencapai tingkat mental atau metafisika tertentu di mana pada kondisi tersebut manusia berusaha dengan keras untuk menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan alam semesta, dan menyatu dengan energi di sekitarnya. Aspek spiritualitas menurut Searlus tahun 2011, spiritualitas terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek eksistensial, yang dimana seseorang belajar untuk menghilangkan bagian dari dirinya yang bersifat egosentrik dan defensif. Aktivitas yang dilakukan seorang pada aspek ini diceritakan oleh proses pencarian jati diri. Yang kedua, aspek relasional, yaitu kesatuan di mana seorang merasa suatu dengan Tuhan. Pada aspek ini, seseorang membangun, memperhatikan, dan memperdalam hubungan personalnya dengan Tuhan. Yang ketiga, aspek kognitif, yaitu seseorang mendehan untuk menjadi lebih respektif terhadap relatif. Hal ini dilakukan dengan cara melihat keaturan atau melakukan refleksi atas suatu perencanaan spiritual tertentu. Metalik memanfaat untuk konsentrasi juga dengan melepati. Pola pikiran kategorial yang telah terbentuk sebelumnya agar dapat memprosesi secara lebih jernih pengalaman yang terjadi serta melakukan refleksi atas pengalaman tersebut. Disebut aspek kognitif karena aktivitas yang dilakukan pada aspek ini merupakan kegiatan pencarian pengetahuan dan spiritual. Dimensi spiritualitas menurut Arlott dan kawan-kawan dalam akademi tahun 2006, ada 2 dimensi dari spiritualitas. Dimensi keimanan, the belief dimension, metabolita, keyakinan spiritual, dan aktivitas yang tak atas mata, misal merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dimensi perilaku atau amal, the behavioral dimension, mempunyai ciri dengan adanya aktivitas spiritual yang bisa dimati serta melibatkan materi religius atau menghadiri peribadatan agama. Karakteristik spiritualitas, hubungan dengan diri sendiri. Pengetahuan diri itu setiap dirinya, apa yang dapat dilakukan, serta mengenai sikap yang menyangkut percaya pada diri sendiri, percaya pada kehidupan masa depan, ketenangan pikir, harmoni atau selaras dengan diri sendiri. Yang kedua, hubungan dengan alam, mengetahui tentang pohon, marasata, dan iklim serta melindungi alam dan berkomunikasi dengan alam. Contohnya bertahan dan berjalan kaki. Yang ketiga, hubungan dengan orang lain, hubungan yang harmonis meliputi berbagi waktu, pengetahuan, dan sumber serta timbal balik. Hubungan yang tidak harmonis maka akan terjadi konflik dengan orang lain dan revolusi yang menimbulkan ketika harmonis dan fisik.
Yang keempat, hubungan dengan ketuhan meliputi tindakan individu dalam praktek ibadahnya seperti sembahyang, berdoa, dan meditasi. Peran perawat dalam kebutuhan spiritual memberikan asuhan keperawatan pada pasien secara holistik dengan memandang aspek mind, body, dan spirit pasien. Yang kedua, membantu pasien dalam meningkatkan proses healing realistis dan mencapai status well-being. Yang ketiga, membantu pasien dalam menentukan makna tujuan hidup. Yang keempat, membantu pasien menghadapi spiritualitas yang yakin untuk mencapai keseimbangan fisik dan psikis. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pasien menerima kematian damai, misalnya pada dengan penyakit formal. Contohnya spiritualitas, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, individu dapat merasakan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia atau kehidupan. Yang kedua, individu menghubungkan arti penderitaan dan keyakinan hidup dari suatu kejadian atau penderitaan. Contoh kedua, contoh dalam bidang keperawatan. Yang pertama, membangun hubungan antar perawat dan klien berdasarkan rasa percaya proses perawatan, komitmen, serta menunjukkan rasa hormat untuk memberikan intervensi spiritual yang efektif. Yang kedua, melakukan pengkajian keperawatan secara individu untuk perkembangan spiritualitas dirinya. Sekian dan terima kasih.